Halo, selamat sore para netizen, sahabat SKK, orang muda Paroki Duren Sawit, Bapak Ibu dan pemerhati isu-isu keluarga yang berbahagia. Selamat datang di Bibir, bincang-bincang ringan SKK, satu cerita, sejuta rasa. Bibir hadir sebagai salah satu program dari SKK atau Seksi Kerasulan Keluarga Paroki Duren Sawit untuk berbagi cerita seputar topik perkembangan diri dan keluarga yang hadir secara online di kanal YouTube Komsos Paroki Duren Sawit. Topik keempat kali ini akan dibagi menjadi 2 episode yang akan tayang di tanggal 20 Oktober dan 27 Oktober. Puji syukur, Bibir sudah masuk ke topik keempat, dengan topik yaitu mencintai dan memberkati diri. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bercerita tentang bersahabat dengan stres, kamu dan aku begitu istimewa, serta topik ketiga, sudah cerdaskah aku secara emosional? Sekarang kita akan belajar untuk memberkati dan mencintai diri sendiri. Namun ada yang istimewa kali ini di topik 4 kali ini, yaitu narasumbernya ada 2 dan sangat istimewa, yaitu ada Romo Agustinus Rudi Chandra SY dan juga Ibu Rosa yang akan mengulik dan mengupas tentang bagaimana sih memblessing atau memberkati dan mencintai diri, baik menurut pandangan psikologi maupun menurut pandangan Alkitab. Tanpa memperpanjang waktu, saya perkenalkan, ini dia Romo Rudi dan Ibu Rosa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Tere untuk pembukaannya. Selamat sore Romo Rudi, apa kabar? Selamat sore Bu Rosa, kabar baik, Sehat terima selalu ya kasih. Romo. Iya, Bapak Ibu, para sahabat netizen dari manapun Anda berada yang sangat setia mendengarkan YouTube kami, hari ini kami datang kembali Bibir Bincang-Bincang Ringan SKK Santa Ana Duren Sawit. Dan kali ini kami mendapatkan kesempatan istimewa bersama Romo Rudi yang akan bincang-bincang bersama tentang bagaimana kita mencintai dan memberkati diri. Seperti yang disampaikan Mbak Tere tadi, tentunya apapun yang kami lakukan ini, kami berharap teman-teman sahabat SKK juga bisa memperoleh manfaatnya. Kita mulai ya Tere dan Romo Rudi ya. Jadi pertama akan saya sampaikan bahwa kita itu sebagai manusia punya kecenderungan. Kecenderungan yang sering disadari maupun tidak disadari. Yang kita sebut dengan self-blaming atau menyalahkan diri sendiri. Kata-kata yang kita keluarkan, terutama kalau kita lagi menghadapi masalah, bahkan dalam keadaan biasa-biasa saja gitu ya. Ada beberapa dari kita yang punya kecenderungan untuk menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Contoh, ya ini kata-kata kerasnya disebut mengutuki diri. Ya, misalnya, aduh, suami saya ini nggak bertanggung jawab. Aduh, suami saya ini malas. Suami saya ini tukang selingkuh. Atau sebaliknya, istri saya nih bawel banget, sangat dominan, ya, tidak bisa mengurusi rumah tangga. Anak-anak saya bermasalah, selalu dapat nilai rapot jelek di sekolah. Pekerjaan saya ini sulit banget, bos saya ini toksik gitu ya. Atau bisnis saya ini kenapa nggak ada pelanggannya ya? Lesu banget ya saat-saat ini. Dan seterusnya, teman-teman semua. Nah, jadi apa yang kita katakan, yang kita keluarkan dari mulut kita itu adalah hal-hal yang sebenarnya adalah mengutuki atau menyalahkan diri dan orang lain dan situasi. Nah, kita kenal apa yang namanya law of attraction, hukum tarik-menarik. Apa yang kita keluarkan itu sebenarnya adalah magnet untuk masuk ke dalam hidup kita. Jadi, mungkin saja, bisa jadi hidup kita akan semakin sulit karena kata-kata kita sendiri, teman-teman. Nah, itu sebabnya yuk kita belajar dari dua orang tokoh kitab suci yang bernama Joshua dan Kaleb. Di kitab suci Perjanjian Lama ada di kitab Bilangan ya. Teman-teman saat itu ketika Musa membawa bangsa Israel mendekati tanah perjanjian, sebelum masuk ke tanah perjanjian dia mengutus 12 orang dari setiap suku Israel itu satu orang wakilnya, termasuk Joshua dan Kaleb untuk meninjau di tanah perjanjian itu sebelum dimasuki ada apa, gimana kondisinya, gitu ya. Dan ini yang terjadi. 12 orang itu pergi, mereka mengamati menjadi pengintai istilahnya ya. Dan mereka kembali. 10 orang di antaranya mengatakan, jangan Musa, itu Tuhanmu itu ya, katanya
tanah perjanjian tuh bohong, di sana orangnya gede-gede, kuat-kuat, jahat-jahat, kita akan kalah. Nah, mendengar itu, bangsa Israel juga jadi marah-marah gitu kan ya. Mendingan mati di tanah Mesir daripada kita dibawa ke sini tanah perjanjian, kok kayak gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hanya ada 2 orang dari 12 orang itu yang bernama Joshua dan Kaleb yang mengatakan berbeda. Mereka berpikir dan berkata-kata positif. Yes, orang-orang di sana memang besar-besar, raksasa-raksasa, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Dia akan mengalahkan, kita akan diberikan kekuatan untuk bisa mengalahkan. Ini namanya tanah perjanjian. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kita bisa belajar dari Joshua dan Kaleb yang masih sangat muda. Usianya waktu itu belum 20 tahun. Ya, dipakai Tuhan untuk berpikir dan berkata-kata positif. Jadi, kata-kata itu mirip benih. Apa yang kita katakan itu sebenarnya yang kita hidupi. Dia menabur. Ya, kata-kata itu menabur pikiran kita. Kalau kita punya pikiran seperti ladang, itu kita ditabur kata-kata kita. Hidup kita juga kayak gitu. Jadi, teman-teman, kalau kita punya mulut yang buruk, sangat mungkin hidup kita juga buruk. Ya, jadi ini peringatan keras. Itu sebabnya peringatan yang keras kalau memang kita perhatikanlah pikiranmu. Karena pikiranmu akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu, karena kata-katamu itu akan menjadi tindakanmu. Dan perhatikan tindakanmu, perilaku kita. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan tidak kita perhatikan, itu bisa menjadi karakter. Biasa mencaci maki, biasa bergosip, biasa berkata-kata buruk, itu jadi kebiasaan, itu jadi karakter kita. Kita menjadi orang yang tidak menyenangkan, kita menjadi orang yang sulit memuji orang, sulit untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kabar buruknya, teman-teman, karakter yang kalau kita tidak perhatikan sebenarnya menjadi destiny kita atau takdir kita. Jadi sebenarnya kita yang nggak kerja sama Tuhan ya. Kalau Tuhan itu baik memberi berkat, kita yang tidak memberkati diri kita sendiri. Jadi kalaupun hidup ini memang tidak selalu baik-baik saja, saya paham gitu ya. Saya juga bukan selalu kehidupan saya baik-baik aja. Kadang-kadang juga tergerak untuk menangis, untuk mengeluh, ya. Dan tapi pada saat bersamaan mungkin saya sedang diajarkan oleh Tuhan untuk lebih belajar beriman. Bisnis pekerjaan sedang bermasalah. Yes, seperti tadi Joshua dan Kaleb. Yes, orang-orang di sana lebih besar, lebih kaya raksasa, kita kecil-kecil. Yes, bisnis kita sedang lesu, pekerjaanku sedang bermasalah. Nah, ini dia. Kita ganti dengan mengatakan, tapi semuanya baik-baik saja. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Kesehatanku sedang memburuk, aku sedang banyak penyakit. Ya, hasil tes kesehatanku tidak bagus. Tuhan, ada apa dengan kesehatanku? Kenapa aku jadi sakit-sakitan kayak gini? Dokter memberikan hasil lab yang nggak bagus. Nah, kalau kita mengeluh, kita lupa memuji, kita coba latihan. Oke, hasil lab kita nggak bagus, hasil lab saya nggak bagus, tapi aku percaya aku bisa dibantu sama Tuhan, aku dikuatkan Tuhan untuk punya dan mengubah gaya hidup supaya aku lebih sehat. Dan aku percaya Tuhan memelihara aku. Gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita ingin mengeluh, coba kita latihan untuk membuatnya menjadi lebih positif. Nah, kalau kita nggak bisa, lebih baik tutup mulut. Nah, ini keras sekali nih peringatannya. Karena di Alkitab itu ada satu kisah, teman-teman mungkin ingat di Injil Lukas ya. Ketika Tuhan memberikan karunia kepada pasangan Zakaria dan Elizabeth untuk di masa tuanya Elizabeth itu diizinkan Tuhan untuk hamil dan sebenarnya sedang mengandung Yohanes Pemandi yang diberikan tugas khusus ya untuk mempersiapkan kelahiran Yesus. Karena Tuhan tidak mau karunia-Nya, karyanya, rencananya ini dibatalkan oleh pikiran atau kata-kata yang kurang positif, maka Zakaria diizinkan untuk tidak bisa bicara alias bisu. Kenapa? Sebab dia banyak bertanya, bertanyaannya pertanyaan yang mempertanyakan gitu ya. Kok bisa? Nggak mungkin. Istri saya kan sudah sepuh, sudah tua. Gimana gitu ya. Dia seperti mempertanyakan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan karena begitu mulia karyanya dan itu tadi. Lebih baik, udah deh kamu tutup mulut. Supaya
kehendakku terjadi dalam dirimu, dalam diri Elizabeth istrimu. Begitu teman-teman ya. Tuh ya kayaknya kita tuh mesti tutup mulut tuh kalau nggak bisa ngomong yang positif gitu ya Rea. Jadi daripada kayak Zakaria gitu kan ya dibuat bisu tuh sama Tuhan tuh. Nah, teman-teman, jadi saya mau mengingatkan, kita semua adalah magnet penarik berkat. Kita itu diberkati Tuhan. Kita mulai belajar untuk fokus pada hal-hal yang sudah Tuhan kasih, yang gratis, yang cuma-cuma, dengan banyak bersyukur. Gampang ngomongnya ya teman-teman, sahabat-sahabat ya, lebih sulit melakukannya. Tapi nggak ada yang mustahil. Kita fokus pada berkat Tuhan hari ini. Apa berkat Tuhan hari ini? Kita bisa mengeluh dengan cuaca yang panas sekali. Tapi Tuhan mengizinkan kita ada di ruangan yang adem, kita pun masih diberi angin, kita diberi kesehatan. Mungkin itu berkat Tuhan hari ini. Apa berkat Tuhan minggu ini? Ini sudah hari Jumat, apa yang kita alami sejak Senin sampai hari Jumat. Bagaimana dengan bulan ini? Sudah di penghujung tahun ya kita ya, di minggu ketiga bulan Oktober. Apa berkat Tuhan? Pasti banyak loh teman-teman. Yuk kita fokus. Nah, setelah ini Mbak Tere, kita akan undang Romo Rudi ya untuk ngobrol apa sih yang sebenarnya Ya. Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita melalui eh, pengalaman-pengalaman iman dari Romo Rudi juga dari Alkitab. Begitu Tere, silahkan Tere. Baik, terima kasih Bu Rosa, menarik sekali ya. Saya tadi jadi refleksi ke diri sendiri nih. Ternyata self blaming kan bisa pas tidak sadar ya Bu. Nah, kebanyakan kan pas nggak sadar nih ya. Lebih baik tadi diam. Ya, Jangan sampai seperti Zakaria ya. Karena kita adalah ya. magnet penarik berkat. Nah, selanjutnya ini juga Romo Rudi akan masih memberikan materi yang sama, hanya kita akan melihat dari pandangan Alkitab. Nah, ini pasti lebih dalam lagi nih. Silakan Romo Rudi. Baik, terima kasih Mbak Tere dan Bu Rosa. Bu Rosa, kalau tadi saya mendengarkan Bu Rosa, saya juga sambil berpikir-pikir. Uh, saya rasa salah satu hal yang memperburuk uh, apa namanya self affirmation yang jelek atau penghargaan terhadap diri sendiri yang buruk itu ada pada keyakinan bahwa manusia itu tidak sempurna. Betul. Ya, betul Seringkali Romo. kita mengatakan manusia itu tidak sempurna, saya itu tidak sempurna, saya tidak sempurna. Nah, justru di sini saya ingin uh, berargumen bahwa manusia itu memang punya kekurangan, punya kelemahan, tetapi sebagai ciptaan Allah, manusia itu sempurna. Dan itu argumen utama saya. Nah, Hmm. kitab suci, kalau kita kembali ke kitab suci ya, memang kitab suci itu menampilkan banyak kelemahan manusia di satu sisi dan belas kasih serta kesetiaan Allah di sisi yang lain. Seluruh kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sebetulnya bercerita tentang kisah cinta antara Hmm. Allah dengan manusia itu ya. Allah ditampilkan senantiasa setia, manusia ditampilkan sebagai makhluk yang selalu gagal setia itu, selalu punya banyak kekurangan. Tetapi yang menarik bagi saya justru apa yang dilakukan oleh Allah pada manusia yang penuh kelemahan itu. Bagaimana Allah itu senantiasa memberi kesempatan. Dan di situ juga melalui tokoh-tokoh yang ditampilkan, saya melihat bahwa Allah itu sebetulnya dalam tanda kutip justru memuliakan manusia sebagai ciptaannya. Nah, kalau bicara tentang self-affirmation yang baik, menurut kitab suci itu sebetulnya teksnya banyak sekali. Tapi saya hanya mau mengambil tiga, bukan apa, tapi tiga ini karena ini tiga yang menjadi favorit saya itu ya. Yang pertama saya akan memulai tentu saja dengan apa yang paling penting karena diucapkan oleh orang yang sungguh-sungguh menjadi pokok atau pusat dari iman kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini diambil dari kitab dari Injil Matius bab 22 ayat 36 sampai 39. Kurang lebih kisahnya ada seorang uh, ahli Taurat yang bertanya pada Tuhan, hukum yang mana yang paling utama dari dalam hukum Taurat? Karena dalam seluruh hukum Yahudi itu ada 600-an hukum itu ya. Lalu dia sebetulnya mencobai Tuhan. Mana yang paling utama?
Jawaban Tuhan itu menarik. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Semua orang tidak akan menyangkal ini. Tapi kemudian dia menambahkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya tidak tahu apakah kita menyadari kata-kata yang terakhir tadi. Seperti dirimu sendiri. Ini penting. Ini penting, jangan dihilangkan. Jangan hanya kasihlah Tuhan Allahmu, bla bla bla, dan kasihilah sesamamu manusia. Titik. Bukan itu. Tuhan mengatakan itu sampai pada diri sendiri. Dan mungkin bahkan intinya atau awalnya adalah diri sendiri. Gimana pentingnya ini? Sekarang saya balik dari yang paling luar. Katanya kasihlah Tuhan Allahmu. Orang tidak akan menyangkal ini. Tapi coba katakan bagaimana orang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau dia tidak bisa mengasihi sesama yang kelihatan. Nggak mungkin. Untuk bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, orang harus bisa mengasihi sesama yang kelihatan. Nah, lalu masalahnya begini. Bagaimana kita mau mengasihi sesama yang kelihatan itu, yang juga adalah orang lain? Orang lain yang punya banyak kelebihan dan kelemahan juga, kalau kita tidak bisa menerima, tidak bisa mengasihi diri sendiri gitu, yang adalah diri sendiri. Kalau diri sendiri aja nggak bisa mengasihi, bagaimana mau mengasihi diri sendiri saja tidak bisa dikasih, bagaimana saya mau mengasihi orang lain gitu ya? Itu nggak mungkin. Maka mengasihi diri sendiri itu penting, karena ini adalah dasar dari mengasihi yang lain. Mengasihi diri sendiri itu bukan narsis, bukan dalam artian narsis, mendewakan diri, saya menjadi pusat segalanya, bukan itu maksudnya. Tapi mengasihi diri sendiri dalam artian menerima saya ini punya kelebihan dan kelemahan sebagai berkat dari Allah. Baik kelebihanku, kelemahanku, semuanya adalah berkat dari Allah. Kalau saya bisa menerima kekurangan dan kelemahanku sendiri, baru saya pasti akan bisa menerima orang lain, memahami bahwa orang lain juga punya kelemahan. Jadi ini logikanya di situ. Maka saya hanya mau menggarisbawahi apa yang dikatakan Bu Rosa, bahkan dari kata-katanya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan menegaskan penting orang itu menerima diri sepenuh-penuhnya, menyadari diriku ini adalah dekat dari Allah. Nah, ini yang kutipan yang pertama dari kitab suci. Nah, ternyata kalau dirunut, Tuhan Yesus itu tidak sembarang ngomong gitu ya. Saya percaya dia merefleksikan Taurat itu sendiri. Kalau Taurat itu ada 5. Kejadian kitabnya ya, ada 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan itu ya. Nah, kalau kita kembali ke kitab Kejadian, ini menarik. Kisah penciptaan dunia. Kalau Anda membaca kitab Kejadian 1, semua orang tahu manusia diciptakan pada hari keberapa itu ya. Tapi bukan hari pertama yang jelas. Tapi hari pertama setelah menata segala sesuatunya, selalu ada referennya. Tuhan melihat semuanya itu baik adanya. Tuhan melihat semuanya itu baik adanya. Nah, menarik ketika Tuhan menciptakan manusia, dikisahkan begini. Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Lalu dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan. Ya. Maka artinya apa? Tuhan menciptakan manusia persis seperti apa yang direncanakannya. Maka kembali ke pertanyaan, manusia itu sebagai ciptaan Allah diciptakan secara sempurna atau tidak? Apakah kita ini ciptaan yang gagal? Apakah kita itu sebuah produk gagal, produk cacat, hasil sebuah produksi yang cacat itu ya? Padahal kitab suci mengatakan bahwa manusia itu persis diciptakan persis seperti apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Maka kalau Allah menciptakan aku seturut gambar dan rupanya, dan dia sungguh menciptakan aku seperti itu, bagaimana mungkin lalu kita mengatakan bahwa saya ini adalah produk gagal?
Kalau kita Ya. mengatakan seperti itu, saya adalah produk gagal. Saya ini jelek, buruk, produk cacat. Orang Hmm. lain sempurna, saya enggak. Ya. Barangkali itu kita justru menghina Tuhan, mengatakan berarti Allah enggak sempurna dong. Gagal menciptakan Hmm. saya itu. Ya. Ya. Enggak mungkin itu Hmm. ya. Enggak mungkin. Hmm. Maka kalau seperti itu, kita harus meyakini ini dasarnya. Saya itu Hmm. kalau kalaupun meskipun saya punya kelemahan diri, meskipun saya punya kekurangan, itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dari awalnya. Justru dengan kelebihan dan kekurangan itulah saya sempurna. Saya sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah. Itu maksud dari kitab Kejadian ini. Nah, sekarang kita masuk kutipan yang kedua, yang bagi saya ini sangat inspiratif dan ini uh, selalu menjadi uh, kutipan yang saya bagikan juga pada orang lain, termasuk dalam pengakuan dosa itu ya. Uh, Mazmur 8. Nanti bacalah sebetulnya seluruh Mazmur 8 itu menarik, penting dari pertama sampai terakhir ya. Tapi intinya itu ada sekitar ayat 3 dan 4 itu ada kata-kata begini. Mazmur ini salah mungkin 45 ya, ayat 45. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini Mazmur ditulis oleh Raja Daud itu ya. Dan dia merefleksikan tentang alam semesta yang begitu megah, indah. Tapi di sisi yang lain, dia juga mengakui manusia itu ada di atas segala-galanya itu. Gak lepas dari peran Tuhan. Maka kalau kita Ya. bisa memandang alam, mengagumi alam ciptaan yang indah-indah itu, jangan lupa untuk mengagumi diri sendiri. Jangan lupa bahwa kita itu oleh Allah diangkat lebih dari segala ciptaan yang lainnya itu. Karena Hmm. Tuhan sendiri yang mengendaki seperti itu. Hmm. Maka di sini, kalau Tuhan saja sangat mengistimewakan manusia, sangat mengistimewakan diriku, kita itu penting. Bahkan ayat yang lain disebutkan kita itu adalah mata di mata atau di hati Allah itu ya. Lalu bagaimana Hmm. mungkin kita menganggap diriku itu adalah lumpur atau sampah gitu ya? Bagaimana mungkin? Ah, Hmm. boleh menganggap saya ini sampah di hadapan Allah, perilaku saya. Tapi jangan lupa, jangan hanya berhenti di situ. Ternyata untuk Allah, saya bukan sekedar sampah, saya itu sebuah permata. Karena kalau Mata. kita itu sampah, nggak mungkin Allah itu habis-habisan mengutus Kristus putranya untuk menebus kita itu ya. Nggak mungkin, Ya. nggak mungkin. Maka inilah beberapa contoh 3 konfirmasi dari kitab suci tentang yang saya katakan tadi, argumen saya. Kita semua itu sebagai ciptaan diciptakan sempurna adanya. Sempurna justru karena punya kelebihan dan kekurangan. Allah menciptakan diriku sempurna adanya. Kalaupun kita punya kelemahan dan kelebihan, setiap orang punya kelemahan dan kelebihan, itu jangan dilupakan. Nggak ada orang yang hanya lebih. Nggak ada orang yang hanya kurang. Selalu ada kelebihan dan kekurangan, dan itu dikehendaki oleh Allah. Dimaksudkan supaya kasihnya itu mengalir dan menjadi nyata dalam relasi yang positif antara diriku dan sesamaku. Maksudnya begini, Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dan kasih itu bukan rasa, sesuatu yang harus dibagi. Bagaimana saya membagi diriku kalau semua makhluk itu perfect gitu ya. Saya masih ingat waktu belajar di filsafat. Sesuatu yang bulat, sempurna, nggak ada ruang untuk yang lain. Nah ini Bu Rosa saya lihat sedang minum gitu ya. Kalau sebuah cangkir itu penuh, terisi penuh, nggak mungkin diisi tambah lagi gitu ya. Maka harus Ya. tidak penuh. Kosongan. Dan justru karena itulah ada positif dan negatif, terjadi suatu reaksi, terjadi sebuah aliran. Disitulah saya yakin Allah hadir dan senantiasa hidup dalam hidup kita. Dengan Amin. demikian, menerima diriku Hmm. adanya itu
dengan menerima diriku apa adanya, aku mampu menjadi berkat bagi sesama, dan hanya dengan memberkati atau menjadi berkat bagi sesama, hidupku pun akan semakin terberkati. Diberkati. Itu Ya. kira-kira Wah, begitu berusaha. Dan Mbak Luar Tere. biasa. ya luar biasa nih. Oke. Ini serasa dikupas saya nih. Iya, Ternyata Rea, dalam sekali. dibangunin gitu ya, Rea. Ah, bener Dikuprak-kuprak banget. lagi. Betul-betul. Tadi fokusnya memang betul ya. Ketika kita bisa menerima diri kita, berarti kita menerima Allah yang ada di dalam diri kita dan kita mengamini bahwa kita Ya, adalah ciptaan Allah yang sempurna. betul. Aduh, Romo, ya ampun. So sweet banget ya hari ini. Semoga para netizen merasakan ya energi yang luar biasa ini, penuh cinta kasih. Semoga juga bisa semakin membuat kita lebih mencintai dan memberkati diri. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita mau praktek nih untuk memblessing diri sendiri dengan tadi, karena kata Bu Rosa kita adalah magnet berkat. Jadi gimana caranya? Kita akan mencoba membuat pikiran kita mengubah menjadi sebuah kata-kata yang positif. Bagaimana Bu Iya. Rosa caranya, Bu? Baik, terima kasih Tere. Jadi para sahabat SKK, Romo sudah menegaskan betapa kita itu permatanya Tuhan. Jadi nggak mungkin kita tuh sampah. Nah, supaya kita yang permata Tuhan ini terus dipoles, permatanya semakin berkilau, yuk kita latihan memberkati diri kita. Jadi saya akan membacakan kalimat-kalimat ini. Teman-teman sahabat SKK boleh mengikutinya dengan lantang. Dan kalau ini mau difoto, saya usul untuk dipasang di tempat mana teman-teman selalu lihat. Boleh setiap pagi ucapkan ini karena kita sangat berarti dan indah di mata Tuhan. Kita mulai ya teman-teman ya. Oke, kita duduk atau berdiri dengan cara yang nyaman. Kita mulai. 1, 2, 3. Saya akan menggapai impian saya. Orang-orang yang tepat ada bagi masa depan saya. Kesempatan-kesempatan yang tepat sedang menghampiri saya. Berkat-berkat sedang mengejar saya. Saya adalah kepala dan bukan ekor. Saya yang memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman. Saya memiliki kepribadian yang baik. Orang-orang menyukai saya. Orang-orang senang berada di sekitar saya. Saya menikmati hidup. Saya memiliki penampilan yang menarik. Saya akan mengatasi segala rintangan, mengalahkan segala kesukaran. Keadaan berubah demi kebaikan saya. Masa depan saya cemerlang. Anak-anak saya perkasa di bumi. Keturunan saya akan menginspirasi generasi masa depan. Saya berlari mengarah pada tujuan di setiap langkah saya. Hari-hari terbaik saya membentang di hadapan saya. Kemenangan terbesar ada bagi masa depan saya. Saya akan menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan ketika menciptakan saya. Saya akan memiliki apa yang Tuhan telah setiap tetapkan untuk saya miliki. Saya telah ditebus Tuhan dan saya mengatakannya hari ini. So, Romo dan Tere, terus terang saya waktu membaca ini berkali-kali, saya seperti sungguh-sungguh merasa dicintai Tuhan, karena memang hidup kita perlu dirasakan setiap hari itu penuh dengan berkat, bukan karena orang lain tidak diberkati. Jadi kita tidak membandingkan dengan orang lain. Tapi karena kita sungguh melihat bahwa hidup kita diberkati hari demi hari, dan ketika mengatakannya ini rasanya tuh enak banget. Gitu ya. So, Romo Rudi dan Tere, saya kembalikan dulu ke Tere. Silahkan Tere. Terima kasih Ibu Rosa. Nah, tidak terasa ya episode pertama ini sudah harus berakhir. Semoga sahabat SKK masih setia. Jangan lupa masih ada episode kedua. Nantinya kita akan membahas lebih lagi mengenai bagaimana sih kita berharga di hadapan Allah. Hari ini pun kita sudah dikupas dan direfleksi, kalau saya boleh mengatakan dikupas ya, untuk bisa lebih mencintai diri kita dan memberkati diri kita dengan cara menyadari bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada manusia dan bahkan memuliakan manusia. Sehingga
Ketika kita menyadari Allah ada di dalam diri kita, maka kita pun akan bisa menerima diri kita, kelebihan dan kekurangan kita yang memang sudah diciptakan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga nantinya kita akan menjadi berkat dan juga hidup kita pun akan semakin diberkati. Amin. 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 Terima kasih Romo Rudi yang sudah meluangkan waktu dan berbagi kisah dan juga membahas mengenai pandangan dari sudut pandang Alkitab yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan juga Bu Rosa yang juga langsung mempraktekkan bagaimana sih mengucapkan kata-kata berkat agar kita menjadi magnet bagi penarik berkat. Terima kasih juga kepada tim Media Komsos Paroki Durensawit, tim SKK dan netizen, sahabat SKK, orang muda Paroki Durensawit, Bapak, Ibu, dan pemerhati keluarga yang setia mengikuti bincang-bincang kita di sore hari ini. Sampai berjumpa di episode kedua pada tanggal 27 Oktober. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sore semuanya. Selamat sore.